Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayla Diana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilustrasi dengan tema narasi kecil untuk menjawab narasi besar yang mengangkat isu pembangunan food estate di Papua Selatan. Sebelum membahas ilustrasi yang saya buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian narasi besar dan narasi kecil. Narasi besar merupakan cerita atau wacana utama yang dibangun oleh pemerintah untuk menjelaskan tujuan suatu program pembangunan. Dalam proyek food estate di Papua Selatan, narasi besar diwujudkan melalui gagasan ketahanan pangan nasional, pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta upaya mewujudkan kemandirian bangsa di bidang pangan. Nah, di sisi lainnya, terdapat narasi kecil, yaitu suara dan pengalaman masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. Narasi kecil muncul dari masyarakat adat, kelompok lingkungan, maupun komunitas lokal yang memiliki kekhawatiran terhadap perubahan ruang hidup, hilangnya hutan adat, kerusakan ekosistem, serta kemungkinan terpinggirkannya masyarakat asli Papua dalam proses pembangunan yang berlangsung. Nah, melalui ilustrasi ini, saya ingin menunjukkan hubungan antara dua sudut pandang yang berbeda mengenai pembangunan. Ilustrasi ini tidak hanya menyampaikan rencana dan tujuan pembangunan yang disampaikan pemerintah, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat setempat melihat dan merasakan dampaknya. Dengan visual tersebut, saya ingin memperlihatkan bahwa di balik sebuah proyek pembangunan terdapat berbagai harapan, pengalaman, serta kekhawatiran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, ilustrasi ini menjadi media untuk memperlihatkan bagaimana narasi kecil hadir sebagai jawaban, kritik, sekaligus refleksi terhadap narasi besar yang dibangun atas nama kemajuan dan pembangunan nasional. Pada ilustrasi ini, saya menampilkan sebuah bulldozer berukuran sangat besar yang bergerak maju. Bulldozer tersebut melambangkan kekuatan pembangunan nasional, khususnya proyek food estate yang dipromosikan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan kemajuan bangsa. Ukuran bulldozer yang dibuat jauh lebih besar dibandingkan elemen lainnya menunjukkan dominasi narasi besar yang memiliki kekuatan, sumber daya, dan pengaruh yang sangat luas. Di depan bagian bulldozer terdapat masyarakat Papua yang sedang memegang senjata bambu tradisional sebagai simbol identitas budaya dan warisan leluhur masyarakat Papua. Senjata tersebut bukan dimaknai sebagai bentuk perlawanan fisik, melainkan sebagai lambang sejarah, adat istiadat, serta hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah dan lingkungan tempat mereka hidup secara turun-temurun. Kehadiran masyarakat Papua dalam ilustrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Posisi salah satu masyarakat Papua yang berdiri di hadapan bulldozer menggambarkan pertemuan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu narasi pembangunan berskala nasional dan realitas kehidupan masyarakat lokal. Melalui simbol senjata bambu tersebut, ilustrasi ini ingin menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki suara, identitas, hak untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap perubahan yang terjadi di wilayah tempat mereka tinggal. Kemudian, suara dari salah satu masyarakat Papua tersebut divisualisasikan dalam bentuk gelombang-gelombang kecil yang keluar dari dirinya. Gelombang-gelombang ini melambangkan aspirasi, harapan, kekhawatiran, dan pandangan masyarakat adat terhadap pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. Namun, gelombang suara tersebut terlihat hampir tertutup oleh suara mesin yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Hal ini menggambarkan kondisi ketika suara masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Melalui ilustrasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang perluasan lahan, peningkatan produksi pangan, atau pertumbuhan ekonomi semata. Di balik setiap proyek besar, terdapat masyarakat yang terdampak secara langsung, baik dari sisi sosial,
budaya, maupun lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian target nasional, tetapi juga memperhatikan dan mendengarkan suara masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa narasi kecil bukanlah penghambat pembangunan. Namun sebaliknya, narasi kecil merupakan bagian penting yang perlu didengar agar pembangunan dapat berjalan secara lebih adil, berkelanjutan, dan menghargai keberadaan masyarakat lokal. Dengan mendengarkan suara-suara yang selama ini tenggelam di tengah gemuruh mesin pembangunan, maka pembangunan dapat menghasilkan manfaat yang lebih merata dan tidak mengorbankan identitas maupun ruang hidup masyarakat setempat. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa di balik narasi pembangunan nasional yang besar, terdapat suara-suara masyarakat lokal yang juga perlu diperhatikan. Pembangunan yang baik bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi, tetapi juga bisa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta lingkungan yang terdampak. Melalui karya yang sudah saya buat, saya ingin menunjukkan pentingnya menghadirkan keseimbangan antara tujuan pembangunan nasional dan hak masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sekian penjelasan dari saya mengenai ilustrasi yang telah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara narasi besar dan narasi kecil.